Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Pak Ridwan Saleh dan keluarga, pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal tahun berkuat, terhormat rekan saya Pak Ibu-ibu, tokoh masyarakat, bapak-bapak, kemudian anak-anak sekalian yang tercinta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul tadi sebagaimana laporan panitia dan sambutan Pak Ibnu yang mewakili Pak Ridwan. Acara intinya pada hari ini adalah santunan anak yatim dan kaum duafa. Ini memang bulannya anak yatim, Lebaran Hari Raya Anak Yatim ini bulan Muharram. Hari ini tanggal 25 Muharram, awal perhitungan kalender tahun Hijriah. Dan pada hari ini juga kita memasuki tahun baru Masehi yang sering kita pakai sebagai kalender dan jadwal pekerjaan kita sehari-hari di Indonesia. Kita panjatkan puji syukur bahwa pelaksanaan santunan anak yatim dan duafa ini dapat berjalan walaupun dalam bentuk sederhana. Mudah-mudahan ini berkembang terus. Saya ingin memberikan dorongan semangat kepada anak-anak yang ini mulai dari RA ya, TK sampai SMA. Jadi pendidikannya majemuk, ada yang prasekolah, ada yang pendidikan dasar, ada yang menengah. Nah ini tolong adik-adik sekalian manfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sini untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas. Jadi ada fasilitator walaupun masih terbatas. Itu bakat setiap anak kan berbeda-beda, tidak sama. Jadi kita tidak bisa, para orang tua tidak bisa paksakan anak yang berbakat A kemudian kita paksa dia menekuni bakat B. Semua orang, semua anak mempunyai ciri khas masing-masing. Sidik jari aja berbeda setiap orang. Bakat juga seperti itu. Ada yang punya bakat nyanyi tapi nggak punya bakat menari. Ada yang punya bakat menari dan menyanyi. Ada yang punya bakat baca Al-Quran, membaca saja. Ada yang punya bakat dan minat menghafal, dan ada juga yang tidak. Nah, itu bakat, minat, dan kreativitas. Kreativitas itu keterampilan. Nah, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, mudah-mudahan punya keterampilan macam-macam. Ada yang punya keterampilan jadi protokol, ada yang punya keterampilan menulis, ada yang punya keterampilan bikin alat-alat kesenian. Itu dikembangkan. Kewajiban kita semua untuk mengembangkan itu, bakat, minat, dan kreativitas. Nah, mudah-mudahan kita pelan-pelan, mudah-mudahan berhasil. Yang penting kita niatnya ikhlas. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan, setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Niat itu, ada orang yang hijrah, pamangkana hijratuhu lidunya yusibuha awin ra'atun yang tuha. Kalau niatnya untuk mendapatkan dunia itulah yang dia dapatkan. Walikullim
imri'in manawa. Dan setiap urusan, setiap pekerjaan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau niatnya cari duit, ya duit akan dapat. Kalau niatnya untuk bisa menghafal Al-Quran, ya hafal Al-Quran. Kalau benar, suci dan ikhlas. Jadi tergantung, pertama modalnya adalah niat. Kalau niatnya ikut-ikutan, itu ya sekadar ikut-ikutan, nggak dapat hafalannya, nggak dapat, bacanya nggak bisa. Tapi kalau diniatkan itu pasti dapat, asal kita sungguh-sungguh. Jadi pertama pada adik-adik, pasang niat yang tulus, ikhlas. Saya harus bisa menghafal surat Ar-Rahman tadi. Jadi dibaca, ada yang lancar, ada yang tersendat-sendat, itu harus sabar dan sabar. Nah kemudian di samping bakat, minat, dan kreativitas itu dikembangkan, pengembangan. Ada yang bersifat pembentukan sikap. Nah ini lebih rumit. Pembentukan sikap ini memerlukan ketelatenan, terutama dari kita orang tua. Pembentukan sikap anak itu dibentuk sikapnya dengan latihan dan pembiasaan, dan itu lebih panjang waktunya, dan itu dalam dunia pendidikan itu masih rumit, tapi tetap kita mengedepankan itu. Sikap bertanggung jawab, sikap rajin, sikap mau menolong orang, itu sikap, menyangkut masalah sikap. Itu harus dibentuk dan harus dilatih. Kita menyantuni anak yatim, itu merupakan menyantuni teman-teman. Walaupun kita punya sedikit, kita berikan yang sedikit, itu namanya sikap. Membentuk kepribadian, membentuk identitas, membentuk ciri khas. Sikap tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperintahkan bertolong-tolonganlah kamu untuk ketakwaan, dan jangan bertolong-tolongan kamu untuk kejahatan. Nah, kalau kita bertolong-tolongan untuk kejahatan tapi tidak bertolong untuk kebaikan dan kebenaran. Salah satu sahabat mengatakan, sahabat Nabi, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Itu ucapan yang populer. Kebenaran yang tidak dimanage, tidak dikelola, tidak diorganisir dengan baik, maka itu dapat dihancurkan oleh kebatilan yang terorganisir, yang terorganisasi dengan baik. Kejahatan yang diorganisir dengan canggih itu bisa mengalahkan kebenaran dan keadilan. Contohnya para mafia, mungkin mafia narkoba. Bagaimana orang yang terlibat narkoba jangan balik sadar bagaimana dia tetap tergantung, dan itu dipelihara dan jumlahnya makin besar. Nah, hancurlah generasi kita, hancurlah masa depan anak-anak kita, keturunan kita. Itu organisasi kejahatan yang terorganisir dengan baik, itu bisa menghancurkan kebenaran dan keadilan yang tidak terorganisir. Kewajiban kita seluruh anggota masyarakat, orang tua, untuk mengorganisir lembaga kita secara terorganisir sehingga tujuan kita bisa dicapai. Mudah-mudahan Allah mendukung kita, menuntun kita ke jalan yang benar sedikit demi sedikit, dan kita tetap kembangkan anak-anak sekalian ini sebagai tunas bangsa, harapan orang tua murid dan harapan kita bersama. Mudah-mudahan sukses, di sekolahnya juga sukses, pendidikan norm formalnya juga sukses. Belajar itu tidak hanya cukup di sekolah, tapi dimanapun, dan tidak ada batas waktunya. Mulai dari ayunan sampai ke liang kubur, mulai semenjak lahir, bahkan dari pra-lahir, yang disebut orang pranatal, itu sudah diajar. Ibu-ibu yang hamil juga disuruh untuk lebih banyak zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Anak yang lahir pun diazankan, diqomatkan. Itu pendidikan, pembiasaan, terbiasa. Jadi yang datang ke sini mungkin ada juga yang
tidak ikut menghafal Al-Quran, tidak ikut, tapi dia dengar aja, biarin aja, tidak ikut. Lama-lama banyak sedikitnya itu terekam di dalam memori. Mudah-mudahan lembaga pendidikan non formal ini makin berkembang, bisa membentuk kepribadian anak kita, mengembangkan keterampilan, skillnya dan pengetahuannya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya sangat gembira hadir di hadapan adik-adik sekalian dan para orang tua murid dan para pengelola pimpinan dari Saung Al-Ukhuwah ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dikurangkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.